minus silinder. Oke, langsung aja daripada lama-lama. Saya pikir yang ROP 40 tahun itu ya, makanya maunya saya langsung tangani karena hari ini terakhir saya langsung ke Australia. Ya, kalau kadek sih sudah sering ke rumah saya, jadi ibaratnya sudah mengalami dia. Kakinya pun mau diamputasi kan, nggak jadi kan. Adanya ada tumor gitu kan, nggak jadi, udah langsung bisa berfungsi normal udahan. Ya, oke. Minus berapa toh? 1,5 sama hampir 2 ya. Yalah kecil. Iya, cuman pusing kadang. Ya, gampang dah. Ya coba tes dulu, lihat tulisan apa. Nah itu mungkin lihat tulisan yang ini di jaketnya bapaknya ini. Oh, Ah, Ini gede asrama. coba dilepas kacamatanya. Nggak kelihatan pasti segitu. Ya. Belum, maju lagi sampai kelihatan. Jadi ini ngetesnya gini ya, before-nya ya. Iya. Oke, duduk aja. Bapaknya yang maju. Kelihatan. Jelas atau kabur? Jelas. Mundur. Agak ngebul. Nah, di situ ya batasnya ya, pas ini ya, samping itu ya. Bapaknya berdiri di tackle hitam itu ya. iya. Oke, nanti ini gampang sebenarnya. Terlalu gampang kalau cuma mata minus ya. Oke, udah langsung aja. Ini sebetulnya ada minum Satsuki, spray Masterlin, sama ini tetes. Berhubung saya ini memang tujuannya bukan pengobatan, ya, tujuannya cuma transit aja mau ke Australia, ya, saya cuma bawa tetesnya aja. Tapi dipastikan nanti dalam 10 menit sudah mulai terang. Nah, kalau mau dimaksimalkan 30 menit sudah terang, ya. Tapi memang hasilnya tidak seperti yang di rumah saya, karena di rumah saya kan ada minum Satsuki, spray Masterlin, sama ditetes. Karena tetesnya ini nggak tiap hari. Spray sama minumnya yang tiap hari, spray sama minum Satsukinya. Nanti kalau ibaratnya mau lebih bagus lagi ya, karena ini kan nggak mungkin datang ke Surabaya ya. Nah, nanti bisa kalau mau dikirim dari Surabaya ya. Seperti Bu Kadek kan dia bawa sendiri, punya sendiri gitu ya. Oke, langsung aja dangak ya. Dangak lagi ya. Ditarik dikit sebelah. Nangak lagi ya, nanti saya tetes 1 menit pertama sedikit rasa perih, merem aja, menit kedua sudah nggak perih kok ya. Menit ke 10 baru buka mata. Oke, nangak lagi. Oke, jangan kedip ya. Bagus, satunya tahan. Oke, merem. Ya, merem aja, nggak usah nangak, biasa aja, relax ya. Nah, bapaknya nyantai aja, ngobrol aja. Ya, nanti 10 menit. Bapaknya ada jam? Handphone. Ada jam. Di timer aja. Iya. 10 menit buka mata. Nah, nanti kita tetes yang kedua ya. Dipastikan hanya 10 menit aja sudah lebih terang. Nanti kalau mau lebih terang lagi kita tambahin yang kedua ya. Tadi ini saya yang berharap itu yang ROP 40 tahun itu. Kalau cuman mata minus lah gampang. Bapaknya asli Bali juga? Betul. Nah, Malang. Yeah. Oh. Ketemunya di Bali. Iya, masih sepupuan. Adiknya malah tinggal di Surabaya ya. Iya. Tadi kacamatanya nggak cocok berarti? Iya, udah. Kacamata itu berarti nambah dong minusnya harusnya. Iya, kayaknya udah nambah, ini nggak cocok udah bacanya. Pakai itu masih kurang jelas. Oh. Nanti 10 menit aja dipakai, wah kayak baru keluar dari optik, terang banget. Serius, nanti 10 menit habis ini kita saksikan ya. Gampang sih ya. Tadi malam sih buka dek. Jadi gini, sengaja memang nggak saya umumkan ya. Itu kenapa? Karena tujuan saya memang bukan untuk pengobatan. Tujuan saya itu kan memang hanya transit ya, sambil nyari lokasi di sini untuk rencana mau saya adakan pengobatan massal di Bali ini ya. Jadi ini hari ini juga nanti putar-putar, kemarin 2 hari udah putar-putar ya, belum ketemu. Hari ini juga rencana putar-putar, ketemu nggak ketemu langsung ke bandara. Ketemu apa tuh? Kita mau nyari lokasi untuk pengobatan massal. Oh gitu. Jadi saya mau adakan pengobatan massal di Bali, dan itu nanti
seperti yang di rumah saya, jadi rutin. Oh, gitu. Nyari Ah, tempat ya, ah, ah. yang untuk didatangin rutin. Ya, jadi kalau pas saya di Bali, entah itu seminggu sekali, entah itu sebulan sekali, ya itu kita sudah ada siap tempat untuk diadakan di sana. Jadi Nah, istilah bapaknya muslim atau non muslim? saya non muslim, ya. Oke. Kan, Mm-mm. ya biar kalau nyariin tempat juga yang netral lah ya, biar nggak salah juga nanti. Oh, Jadi, maksudnya kalau kriteria kita masuk tempat- di area katakanlah pemukiman muslim gitu, Oh, bukan, maksudnya gini. gimana? Nyari lokasi kan gitu. Nggak masalah sih sebenarnya kan. Kriterianya seperti apa kan gitu. Nggak masalah, kita mau di areanya Hindu, kita di area Muslim, di area Kristen nggak masalah itu ya. Kalau kriteria sih tempatnya sih halamannya luas, jadi sehingga mobil motor itu bisa parkir di depan, jadi nggak ganggu jalan ya, itu aja. Nah, kalau saya sih mau tinggal di mana aja bebas, dan terus terang mereka butuh ini, yang dimana pengobatan nggak boleh bayar, itu nggak ada di dunia ini, ya. Jadi semua yang saya tangani itu nggak boleh bayar, nggak boleh bayar. Jadi saya bilang pemerintah aja belum bisa memberikan seperti ini, ya. Kita ngomong pemerintah yang tertinggi nggak bisa memberikan pengobatan nggak boleh bayar seperti ini, ya. Adanya pun iuran yang harus dibayarkan tiap bulan itu, pelayanannya pun nggak akan sebagus. Kalau tempat saya nggak boleh ngantri, nggak boleh ngantri, nggak boleh bayar. Oh, iya. Sudah nggak boleh ngantri, nggak boleh bayar. Di mana? Nah, ketik di Google Master LIM itu muncul. LIM. Master LIM Oke, siap. di Google. Jadi, Nah, jadi tujuan saya untuk hidup ketiga kali, nah itu untuk memberikan kesembuhan kepada 250.000 orang. Setelah itu saya pensiun. Jadi saya prediksi 2-3 tahun lagi saya sudah berhenti dari dunia pengobatan. Nanti dengan adanya kampanye, caleg-caleg itu nanti bakal mengadakan pengobatan massal, gandeng Mas Salim untuk menarik simpati atau suara ini. Ya. Tadi minusnya barusan aja Ibu. Ini sudah lama. Udah lama. Kok kecil banget. Iya. Kalau cuma masalah -2 itu kecil, Bu. Cuman saya karena jahit kan jadi nggak bisa lihat, tetap kabur. Tetap kabur. Baik, kacamata pun masih kabur. Masih kabur. Jadi kacamatanya udah nambah, bukan 2 itu, Bu. Terakhir periksa kapan? Ya? udah lama deh. Tahun lalu. Iya. Pas ganti kaca itu saya Udah ganti kacamata berapa kali? ketiga. 3 kali. Iya. Dari minus berapa awalnya? Satu. 1 terus 1,5. Terus? Udah gitu ini 2. 2. Itu pun 2 sekarang nggak cocok. Iya, nggak cocok. Mau ganti lagi. Tadinya mau gitu. Kacamata yang lama masih ada? Nggak ada, hilang. Tuh. Oh, hilang. Karena pakai ini jadi yang itu nggak ini. Justru nanti sebaliknya, nanti yang lama malah yang enak dipakai. Minusnya langsung turun. Ya. Bahkan lama-lama udah lepas kacamata. Gampang kok. Oke, boleh buka mata. Ada tisu, Pak? Itu dia, Bapak. Oh ya, oke. Oke, posisi yang sama, jarak yang sama. Lihat di tulisan itu. Apa iya? Terang. Jelas. Masa? Iya jelas. Betulan? Iya. Yang itu agak gugup sekarang enggak. Gampang ya. Seperti saya bilang, masnya sampai nggak percaya. Awalnya bapaknya nggak percaya, cuman minus ini. Kalau Mas Salim minus itu cuman, ya. Pokoknya buta sejak lahir kayak kakaknya itu aja bisa. Sayang dia nggak kesini ya, 40 tahun. Nggak ketemu Mas Salim, kapan lagi? Ya. Mas Salim ya kalau dipanggil sama artis, pejabat, ya, itu nggak akan mau. Serius. Kemarin ada orang Jakarta telepon, Mas Lim, ini ada teman saya anaknya jadi artis, matanya minus. Mas Lim mau nggak dipanggil ke hotel? Nggak. Ngapain? Mau saya ngobatin orang nggak boleh bayar, ngapain saya harus ke sana? Yang butuh siapa? Iya kan? Betul nggak? Nah, kalau tadi cuma mata minus dibilangnya Bu Kadek yang saya nggak akan tanganin, serius. Kenapa? Terlalu sepele bagi saya. Terlalu gampang. Ya. Karena tadi itu ROP 40 tahun. Nah, itu
mau saya tanganin, makanya saya suruh jam 9.15 karena jam 10 saya harus berangkat dari sini. Iya. Ya kan? Tadinya Terbukti cuman 10 memang menit, kan? mau kakak saya, udah saya ikut deh sekalian. Ah. Saya ini ternyata sampai di parkiran saya ada WA nggak bisa. Nah, sayang kan? Harusnya terima kesembuhan kan? Nah, ini ada yang menghalangi. Betul ya? Nanti kembali dari Australia itu Nggak tahu, belum beli tiket pulang saya. oh belum beli tiket transit atau langsung? Enggak, langsung. Nggak, Surabaya. ini kan kita Garuda langsung Australia. Nah, dari situ pulangnya kapan saya belum tahu. Ya. Eman dah ya. Kan langsung 10 menit, langsung nggak nyampe 10 menit tadi, baru 8 menit saya suruh buka mata. Betul ya? Mau lebih terang lagi? Iya. Mau? Oke, tetes lagi ya. Oke. Merem lagi. Gampangannya gini, kacamata coba dipakai. Kayak keluar dari optik nggak? Terang banget kayak kacamata baru. Iya. Betul? Nah iya kan? Ya sudah. Ada. Tetes lagi. Berarti kalau untuk tetesnya itu bisa di Nah, ya buka mata yang lebar, tahan, jangan kedip ya. Bagus, satunya tahan. Oke, merem. Ya, oke. Ya. untuk nyari tetesnya berarti bisa masuk ke KD atau langsung ke master. Jadi gini, kalau untuk tetesnya sendiri dipastikan memang untuk dipakai sendiri. Oh gitu. Kalau untuk dijual lagi atau mau diganti 100 kali lipat pun nggak akan saya jual. Karena tujuan saya bukan jual beli, tapi memudahkan pasien untuk terapi sendiri di rumah. Kan contoh Bali, Surabaya kan nggak mungkin Iya. seminggu sekali atau seminggu 2 kali kan. Nah, kita bisa memudahkan pasien untuk terapi sendiri di rumah. Dengan catatan memang dipakai sendiri. Ketahuan dijual lagi seumur hidup nggak akan pernah saya kasih. Karena tujuan saya bukan jual beli, tapi memudahkan pasien. Ya, jadi kalau yang seperti Bu Kadek kan, walaupun orang Bali tapi tinggal di Surabaya, itu saya suruh datang. Ya, tetesannya nggak boleh dibeli, nggak boleh. Ya, kenapa? Datang aja, ke rumah saya nggak boleh bayar kok. Tanya sudah berapa kali ke rumah saya, bayar apa enggak? Nah, itu kan. Nah, tapi kalau yang jauh luar kota, luar pulau, bahkan sampai luar negeri, ya, orang Malaysia ada 3 orang telepon saya, itu saya kirim medianya, saya bimbing lewat video call. Dipastikan hanya 30 menit langsung terang. Padahal sebelumnya sudah habis 20 juta uang sana. Ya. Nah, waktu awal dia tahu dari YouTube, itu kan masih ragu-ragu. Nah, saudaranya yang suruh telepon ke saya. Nah, saudaranya minta garansi. Saya bilang, kamu ke sana dokter Malaysia habis berapa? 20 juta. Terus hasilnya gimana? Nggak ada. Balik nggak uang, garansi nggak? Nggak. Lah ini nggak ada apa-apanya. Ini kamu minta garansi. Kalau 100 juta saya garansi. Nggak berani dia. Akhirnya cuma habis 3 botol sembuh dia. Dengan penyakit apa itu? Jadi matanya kena tutup botol. Oh, Jadi waktu dia buka botol kena itu kempiengnya itu ya. Kalau bahasa Jawanya kan kempieng tutup botolnya itu akhirnya buta. Sama sekali total nggak lihat. Nah, kalau habis 1 botol sudah bisa lihat kayak di lubang sedotan. Jadi sudah bisa melihat tapi sudut pandang masih menyempit. Nah, habis 3 botol sudah sempurna, sampai sekarang sudah nggak terapi lagi. Ya. Bayangkan kalau dari Malaysia saya suruh ke Surabaya bolak-balik kan nggak mungkin. Ya kan? Orang yang sama-sama Indonesia aja belum tentu. Nah, itu loh. Makanya Mas Lim itu nggak pernah buka praktek, apalagi jualan obat. Nggak pernah buka praktek bagaimana? Lah ya jelas, saya nggak buka tarif, bukan sukarela juga, nggak boleh bayar, bawa oleh-oleh aja ditolak. Ya, jadi contoh nih dari Bali ke sana, sungkan lah bawa oleh-oleh apa, pai susu atau apa, saya suruh bawa pulang. Saya nggak berharap oleh-oleh. Ya, mau sembuh datang sesuai jamnya saya, kapan saya bisa. Makanya kan tadi saya kasih jam berapa? Jam 9.15, jam 9 kurang udah ngebel, belum waktunya. Saya sudah atur jam sendiri, saya selalu on time. Ya kan? Terbukti jam 9.13 saya udah di sini. Nah, itu loh. Ada beberapa pasien yang sampai dikiranya tuh ngantri ya. Di rumah saya jam 3 pagi udah datang. Padahal mau 40 orang, mau 50 orang itu saya obatin bersamaan, nggak ada yang ngantri. Ya, datang bareng jam 9 tepat, pintu saya buka, mereka masuk bareng, jam 11 pulang bareng. Ya.
Jadi kalau saya ngobatin satu orang gini sama 10 orang, waktunya sama. Sama. Ya. Makanya seringkali kalau saya diundang kampanye itu sekali ngobatin 100 sampai 200 orang. Jadi di kampung-kampung dia kasih kursi-kursi, nah, itu nutup jalan. Nah, itu. Ini sengaja nggak saya umumkan di status WA, karena kalau begitu saya umumkan, ya Bu Kade pun taunya dari status WA. Padahal saya umumkan itu bukan pengobatan, saya lagi ngobatin. Jadi ceritanya gini, Pak Made itu yang nganterin saya, dia punya temen namanya Rai, ya Pak Rai Galeri itu. Nah, itu dia punya ayam itu dari seluruh dunia. Ya. Nah, dari situ karena kita hobi akan hewan sama anak juga, ya kita lihat ke sana. Nah, kebetulan kita pas datang ada orangnya, kita dijamu, dikasih tahu. Padahal dia belum kenal saya sama sekali. Nah, terus ya, saya cerita, saya sambil nunggu jam ketemu sama orangnya itu untuk melihat rumah di sana. Nah, itu kita habiskan waktu di sini. Nah, rencana untuk pengobatan, dia tanya pengobatan apa? Semua. Ini ibu saya nggak lihat. Dia bilang gitu. Ayo dah. Nah, mumpung saya di sini, saya obatin 30 menit langsung melihat. Jalannya pun enak. Ada itu di status WA saya. Makanya Bu Kade itu melihat status WA saya. Tuh, Mas Selim di Bali kan. Ya, ini besok saya mau ke Australia. Ini ada adik saya ROP 40 tahun. Saya pikir, wah ini perlu ditolong ini karena kan sudah 40 tahun dia menderita. Nah, kalau cuma ceritanya ini ada mata minus, udah tunggu kapan saya kesini lagi aja. Serius, saya ngomong apa adanya. Karena apa? Terlalu sepele, penyakit yang terlalu sepele bagi saya itu mata minus itu terlalu sepele. Padahal kalau menurut medis harus operasi lasik. Iya. Sedangkan kalau di lasik itu pasti balik minus lagi. Dan efek sampingnya lebih brutal lagi. Tiap tahun nambahnya lebih gila-gilaan lagi. Ya, jadi logikanya gini, kenapa yang ngelasik kok nggak mau dilasik kok malah pilih kacamata? Ayo, pernah nggak ada yang orang yang ngelasik, saya nggak mau sebut ya, nggak sebut namanya yang ngelasik, cuman sampai yang ngelasik ya, yang dianya ngelasik orang tiap hari atau tiap saat, dianya sendiri nggak dilasik. Kenapa? Ayo sebutkan. Sebutkan. Ya itu salah satunya. Something wrong kan? Ada sesuatu yang salah kan? Efek samping. Karena apa? Dia pelajarin itu, ya pasiennya kan nggak dipelajarin, yang penting bayar. Betul nggak? Dan nggak murah, puluhan juta. Ya. Nah, makanya saya bilang kalau cuma mata minus di awal, saya yakin bapaknya ragu, betul nggak? Jujur. Kalau begitu saya bilang, cuma mata minus, bapaknya tiap hari ngelihat ini, ibunya ragu kan? Wong tiap hari dia pakai kacamata menderita. Betul ya Bu ya? Nah, saya bilang cuman kan ragu kan. Nah, iya. Ya kan tadi itu memang kakak ya yang mau kesini itu. Gitu. Saya juga dari Bali paling barat dengan penyeberangan 2,5 jam sampai sini. Sampai sini 2,5 jam. Sampai sini di parkiran ketemu bareng, nungguin kakak. Ini berangkatnya sendiri? Sendiri. Oh, Bapak rencana cuma mau nganterin aja? Saya memang mau pulang ketemu di sini. Oh alah. Gitu. Ini siapanya? Sepupu. Oh, kakak sepupu. Jadi si kakaknya dia itu yang mau saya jagain. Takutnya habis diobati nggak bisa pulang, bawa mobil atau gimana. Oh alah. Gitu. Tapi ini nggak apa-apa, ikut menyaksikan kan? Tahu bahwa gampang kan? Kalau cuma mata minus gampang lah. Jadi saya ya, kalau andai kata ini kan di Surabaya, itu biasanya saya ngobatin tuh sebisanya saya. Biasanya waktu luang saya itu hari Rabu, Kamis, sama Sabtu Minggu. Nah itu Surabaya. Nah begitu ada orang datang ya, tanpa telepon, tanpa apa, tiba-tiba depan rumah saya pas ada saya tanya, mau dari mana, mau berobat, ya sakit apa, mata minus. Udah, nanti ikutin jadwal saya aja, telepon saya, WA saya, nanti nomornya saya simpen. Kalau saya umumkan di status WA ada pengobatan, baru nanti ikutin status WA ya. Udah, saya nggak akan layanin. Kenapa? Terlalu sepele penyakitnya. Serius.
Kenapa? Nah, tapi begitu kemarin ya, itu pas hari Senin waktu itu. Senin saya nggak pernah ngobatin orang. Itu ke paginya kan. Nah, siangnya ada orang dari Madura tiba-tiba datang. Duh, Bapak tahu dari mana? Dari YouTube. Duh, kok nggak telepon dulu? Lah itulah, saya juga bingung soalnya ibunya ini sudah teriak-teriak sakit-sakit gitu. Saya tanya, kenapa sih Pak? Glukoma. Begitu dengar glukoma, udah masuk aja. Kenapa? Itu penyakit yang serius. Dokter seluruh dunia sampai hari ini belum pernah ada yang bisa. Ya. Awalnya tuh kayak katanya tuh kepala itu ada kayak besinya 5 kilo, jadi nolnya aja nggak bisa. Nah, cuma 30 menit bisa enak nolnya. Nah, itu ada di YouTube saya. Ya. Nah, setelah itu berobat rutin, ya, sudah mulai enak, udah nolnya udah bisa, ya. Udah ringan lah di mata. Karena orang glukoma itu tersiksa loh Pak. Tiap hari itu matanya berat, cekot-cekot, cenut-cenut. Nah itu yang bahkan ada beberapa yang rela bola matanya dilepas supaya rasa sakitnya itu, karena dia berpikiran udah nggak lihat sakit seperti Bapak. Kalau andai kata ini kan di mata, dia ambil keputusan yang terlalu gegabah sebenarnya. Kenapa? Dan memang doktrinnya memang sudah nggak bisa sembuh. Nah, andai kata cuma sakit gigi cabut sudah. Nah, ini mata ya. Ya kan? Oke, Ibu boleh buka mata. Gimana? Lebih terang lagi nggak? Lebih ringan, lebih terang. Lebih ringan, lebih terang. Nyari yang kayak gini di mana, Bu? Ibu berapa jam perjalanan ke sini? 1 jam. 1 jam. 1 jam. Sayang ya nggak datang kakaknya ya. Iya. Adiknya apa kakaknya itu? Kakak. Kakak. Ya. Dan langka loh bisa ketemu Mas Selim. Iya. Ya. Kapan hari diinfoin sama Mbok Ade itu mau saya ajak ke Surabaya. Ada aja halangannya. Ada. Makanya mungkin dia sudah Mas Selim ke Bali, dia aja mau ke sini aja ada halangannya, mungkin nggak diizinkan Tuhan mungkin ya. Bisa ya? Ibu yang dapat beruntung ya. Iya. Seharusnya ya, namanya orang kan tahu nih, mata sudah nggak lihat 40 tahun. Harusnya kan dengan begitu ketemu itu kan senang sekali kan, antusias kan, ada. Apalagi sudah ada buktinya saudaranya mau kakinya diamputasi aja nggak jadi. Mau diamputasi loh. Iya. Tahu Ibu tahu? Tahu ya? Iya. Nah, Tumor ibu jari. nah tumor. Jadi Bu kalau berobat ke rumah saya, setiap kali sana saya suruh nyemprotin kakinya. Yang lain saya semprot mata, dia kaki juga ikut semprot. Lihat di YouTube saya. Ya, lihat di YouTube-nya Mas Selim. Ada dia tuh selalu minta semprot kaki. Dapat lihat saya. Sempat lihat ya. Itu nggak jadi amputasi. Ya. Bahkan nggak cuman itu, ada yang kanker payudara stadium 3B sekarang udah 0, udah normal, udah sembuh. Ya. Nah, kalau cuman mata minus, alah, katarak, alah gampang. Ya. Oke, mau lebih terang lagi? Mau nggak? Mau. Sekali lagi yang terakhir ya. Hah? Ya udah tinggal. Tinggal. Minta disuruh tinggal. Manis sekali, biar terang. Mau nggak? Mau. Cukup? Enggak lagi. Enggak lagi. Oke, yang terakhir ya. Oke, nah. Nah, lepas. Oke, bagus satunya. Lepas. Jangan kedip. Oke, merem. Nah, dah. Semakin perih ya. Malah ditetes perih loh, tapi dia minta terus. Ya. Perih itu menunjukkan selnya masih aktif. Jadi walaupun yang sudah 40 tahun tidak lihat, saya tetes masih perih, masih bisa sembuh. Ya. Dan dipastikan medianya Mas Selim ini nggak ada di mana-mana. Ya. Jadi tidak untuk dijual lagi, nggak untuk hanya untuk pakai sendiri. Ya. Pokoknya selama napasnya masih ada, masih bisa ditolong. Itu aja. Ya, banyak saya ngobatin bayi-bayi buta sejak lahir, banyak. Jadi dia lahirnya prematur. Ya, dulu kakaknya lahirnya prematur ya, menurut ibunya. Tahu nggak? Nggak tahu ya, nggak pernah cerita ya. Jadi ROP itu karena lahirnya prematur, terus masuk inkubator, kena tabung ini oksigennya. Oksigennya menghantam ke mata.
Nah, ROP itu singkatan dari retina of prematur, di mana bola matanya itu tidak berkembang. Jadi bola matanya mengecil ya. Ya. Nutup. Jadi sebetulnya itu tadi nggak berkembang, jadi pertumbuhan kepalanya besar, tapi bola matanya tetap segitu. Akhirnya itu menutup itu. Nah, kalau bapaknya pengen lebih jelas lagi tahu profil saya atau apa, lihat YouTube-nya, ketik Master LIEM. Nah, di situ pelajarin semua. Ya. Kasus-kasus ada yang sudah buta 26 tahun, ada yang orang Malang itu cuma 30 menit langsung ada perubahan. Dan ini bukan sulapan ya Bu ya. Dan nggak ada yang disentuh. Jadi semua pasien itu tidak ada yang sentuh, ya. Jadi dari situ, andai kata kok nggak disentuh, bukan dipijet, bukan tusuk jarum, bukan tenaga dalam, bukan apa, nah itu bisa dilakukan sendiri kapanpun dan dimanapun, dengan media yang sama, dengan cara yang sama, ya. Makanya dipastikan kalau pasien sudah punya medianya, itu pemakaiannya harus tepat, ya. Dipastikan begitu sampai harus video call sama saya, minimal telepon, untuk caranya supaya tepat pemakaiannya. Dan ini tidak untuk ditetes tiap hari, ya. Tetesnya paling cepat 3 hari, paling lama seminggu. Jangan karena enak ya terang ya saya tetes tiap hari, jangan. Tidak dianjurkan, ya. Per 3 hari aja cukup. Selain supaya nggak cepat habis, nah, juga kalau untuk mengenai penyakitnya juga cuman sepele, cuman mata minus. Kecuali glukoma, kalau mau ditetes 2 hari, per 2 hari boleh. Itu pun nggak tiap hari, ya. Nah, itu pun saat-saat tertentu jikalau memang perlu urgent, dalam arti tekanan bola matanya lagi tinggi-tingginya. Nah, tapi kalau cuman normal-normal aja dibikin 3 hari, bahkan per seminggu sekali pun boleh, ya. Tapi kalau mau cepat memang perbaikannya harus lebih banyak. Habis ini pulang kacamatanya nggak kepake. Malah pusing kayak kacamatanya, karena terlalu terang banget, ya. Udah 3 menit lagi lah buka mata, dipercepat aja. Kalau memang diizinkan mungkin kamu nyari tetesnya aja deh. Buat di rumah. Ada 3 macam sebenarnya minum seperti tetes. Jadi minum spraynya tiap hari, minum Satsuki minimal 2 botol sehari, spraynya minimal 6 kali, tetesnya per 3 hari, ya. Ini kan baru treatment pertama. Nah, treatment ke-8 langsung ke optik, ngecek. Karena kacamatanya ini sudah nggak cocok banget, udah terlalu terang udah, ya. Tapi dengan ditetes gitu matanya nggak tembus ke dompet ya? Mata tembus ke dompet, transparan gitu. Nanti isi dompet suaminya gitu. Tergantung sih. Tergantung ya. Kalau dompetnya tebel kelihatan. Ini berarti dari mana Ibu tadi? Tabanan. Oh, Tabanan. 1 jam. Tabanan Kediri bukan? Iya. Ke barat lagi dikit. Ya, soalnya saya pernah ke sana soalnya. Ya itu kurang lebih 1 jaman. Tapi kalau Tabanan yang dekatnya itu Gilimanuk itu wow ya. Itu. Negara. Itu masuk Tabanan juga ya? Negara beda. Oh, negara terus. Tabanan ujung ke sini itu berapa lah? Jadi yang paling ujung sana, paling jauh Tabanan paling jauh ke sini itu, ke Legian ini berapa jam kira-kira? 1,5 jam, 2 jaman. 2 jaman ya. Tergantung kondisi jalan sih, karena itu kan jalur. Karena rencana mau dibikin tol ya? Rencananya. Gitu. Nah itu. Jadi rencana mau nyari, kalau yang masih terjangkau kan di daerah sana Tabanan itu kan. Kalau sudah masuk kayak Denpasar, kayak inilah apa kemarin kita sempat survei ke daerah Batu Bulan, ke Gianyar, ke Untuk rumah. Nah itu kan rencana mau diadakan pengobatan massal di sana.
Itu bapaknya yang jemput saya di bawah. Pak Made, Pak, enggak denger suaranya. Ya udah standby. Itu jadi pas turun, nah dia nawarin transport. Terus saya pikir maunya saya mobil, terus saya pikir ya kita nggak tahu jalan juga pakai ini udah. Ribetnya. Nah, apalagi kan di jalan saya juga pasti pasien telepon, WA, ya kan. Udahlah sekalian, beda cuman nggak seberapa. Cuman bertiga kan mau ke Australia kan. Antar anak saya yang perempuan itu ke Australia. Ambil kita ikut liburan ke sana. Ambil nengok anak saya yang pertama di sana udah. Sudah di sana. Oke, Ibu sudah selesai. Oke, dites lagi ya. Dengan posisi yang sama, tulisan yang sama, gimana menurut Ibu? Terang sekali. Terang sekali. Terang pakai sekali ya. Ya, terbukti ya, hanya 30 menit langsung ada perubahan. Kayaknya udah nggak perlu kacamata deh. Nggak perlu kacamata ya. Ya. Oke. Bu Kadek juga namanya. Iya. Oh. Ya udah, salah satu pasien yang beruntung ketemu Master Lim. Ya. Maunya nganterin malah dianya yang berobat. Nah, itu loh, kalau orang baik itu gitu, Bu. Ya, banyak juga di tempat saya juga nganterin orang tuanya, dia sendiri ikut berobat, dianya sembuh juga. Ya, ada juga yang cuma nganterin tetangganya ikut berobat, ya sembuh juga. Makanya kalau orang baik itu pasti ada pahalanya. Niatannya kan cuma nganterin tadi, Iya, nemenin gitu. nemenin. Lah malah dia nggak datang, ibunya yang dapat sembuh. Betul nggak? Iya. Apa yang mau disampaikan, Ibu? Nanti saya bilang udah kakak saya. Aman ya. Saya nggak mau datang. Iya. Udah selesai ya? Iya. Mas Lim mau packing dulu ya. Siap. Oke. Ya, ya sama. Itu kan enggak itu nanti Medianya. medianya. Boleh nanti WA saya kalau mau ya, nanti kita kirim dari Surabaya. Dari Surabaya. Ya. Kebetulan nanti mungkin bulan depan tuh saya Ada di Surabaya. Rumahnya Mbok Ade itu. Bulan depan enggak tahu saya udah balik belum.